Segala ujian, hal berat, hal tidak diharapkan yang tiba-tiba begitu aja diturunkan sama Allah ke kita. Kalau itu tidak ada, kita nggak akan jadi lebih bercahaya, kita nggak akan jadi lebih bersinar, nggak akan jadi lebih indah kayak bagian itu. Bagi orang-orang yang mengalami kegagalan, bersyukurlah, karena semakin banyak kegagalan yang kita alami, embrace lah itu gitu. Kegagalan, kegagalan datang, gue akan siap ngadepin lo, gue akan kalahin lo kegagalan kali ini, gue akan menang lo kegagalan ini, gue gak akan kalah dengan lo kegagalan. Gimana sih cara menyikapi kita untuk ikhlas gitu bahwa ini tuh emang rahasia Allah gitu kan. Soalnya aku sering ngebanding-bandingin gitu sama kakak aku, lo tuh di umur sekarang gue tuh gak ngerasain kayak gue gitu, aku kan udah tinggal sama ibu gitu. Nah gitu nyiptain rasa ikhlas itu sampai sekarang tuh masih belum bisa gitu, gimana gitu ya. Kalau setahu aku dalam melewati proses misalnya ditinggal oleh orang terdekat kita, keluarga, orang tua, itu memang ada grieving prosesnya. Kita nggak mau ngapain betapa marahnya kita, dan itu baru keluar 1 bulan lagi misalnya. Ketika itu keluar semua langsung nangis sampai 1 jam bisa gitu. Tapi akan lebih baik kalau lebih cepat kita mengakui perasaan kita itu gitu. Jadi gue marah sekarang, gue kecewa, gue sedih. Kayak misalnya saya mungkin kalau misalnya jatuh ditinggalkan ibunya, maksudnya baru ini. Udah 2 tahun. 2 tahun, oke. Jadi yang penting tuh pertama kita aware dulu, kita sadarin diri kita tuh merasa marah, sedih, nangis, dan keluarkan aja. Gak apa-apa, keluarin aja rasa itu, gak usah ditahan-tahan. Dengan kita mengeluarkan itu perlahan-lahan, istilahnya gini, it takes some tears to make it rust. Rust maksudnya berkarat. Kalau membuat besi berkarat kan pakai air ya. Jadi istilahnya emang butuh air mata untuk membuat itu jadi udah berlalu, berkarat, udah lewat, udah basi istilahnya. Jadi memang nggak apa-apa ada tahap dimana kita belum bisa menerima, belum ikhlas, itu sangat manusiawi dan bukan sesuatu yang salah. Emang itu tahap dari grieving proses itu. Mungkin kita merasa takut dianggap dosa gitu sama Allah, kita marah dengan keadaan itu, tapi nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak melewati itu, kita nggak akan sembuh-sembuh, istilah kita nggak akan nerima-nerima. Itu aja sih mungkin yang bisa. Boleh nggak perlu?
Balik dulu ke kamar masing-masing. Siap-siap. Oke. Alhamdulillah kita sudah milih seminaris. Jadi teman-teman yang stay di sini, kita yakin teman-teman punya potensi yang sangat besar. Tapi belum saatnya saat ini untuk mengikuti ke tahapan jenjang modern selanjutnya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa kami yakin teman-teman dari 60 besar ini memiliki potensi yang luar biasa. Apalagi kalau sudah masuk ke 60 besar ini akan menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi kita semua juga. Insya Allah semoga sukses ke depannya, jangan menyerah, jangan putus asa. Saya yakin pasti ada pintu baik. Dan fokus semuanya harus seimbang, tangan, kaki, pos. Bisa sih ada jam kayak tadi ya. Pos. Kalau si seorang model itu memiliki capability untuk bisa mengikat dengan baik, itu adalah nilai plus yang akan bisa menguntungkan buat karir teman-teman nanti di dunia model. Tapi hanya sampai di sini kalau kita mau bikin alus, jangan lebih. Kalau kelebihan nanti jadinya nggak bagus. Dari sini tarik biar taruh di ujung hidung kita ini, terus kita miringin. Saya bilang sama Allah, Alhamdulillah ya Allah, Kau sedang selamatkan aku dengan caramu. Kau sedang selamatkan aku dengan caramu. Sesuatu yang kasat mata yang kita lihat itu belum tentu seperti apa yang kita lihat. Karena kita punya keterbatasan akal, kita punya keterbatasan pikiran, kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit dari sekarang. Apakah gedung ini utuh atau kemudian terguncang, gempa, dan kita nggak bisa berlari kemana-mana. Kita terkubur di gedung ini. Kita nggak tahu apapun. Kita nggak bisa menembus dimensi ruang dan waktu. Hanya Allah yang bisa. Seberapa sering pun kita menyampaikan kepada seorang perempuan bahwa dia cantik, dia tidak akan pernah percaya kalau dia tidak memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak akan pernah merasa berharga kalau hanya memperhatikan dan merubah-rubah fisik apa yang ada di luar. Karena cantik yang membuat kamu berharga adalah apa yang ada di dalam. Mata yang cantik adalah mata yang selalu melihat kebaikan pada orang lain, melihat yang baik-baik. Dalam Islam itu namanya husnuzon. Bibir yang cantik itu bibir yang selalu berbicara kebaikan. Hiduplah dengan pengetahuanmu bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu selalu punya Allah. Mulailah dari hati. Prasangka baik, pelihara hati, kelola rasa, karena dari hatilah semua bermula dan semua berakhir. Kecantikan perempuan tergantung pada
Matanya. Bukan kasat mata, tapi mata hati. Setuju? Setuju. Tangan ke atas. Life is beautiful.